Halo, selamat datang di Bacaan Pekan dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 11 Mei tahun 2025. Seperti biasa, ambil hanya jika resonate dan silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan pekan kali ini. Apa yang paling penting dari pekan kali ini kalau menurut saya adalah eh, kita mulai merasakan dampak dari Venus yang mulai masuk ke Aries. Jadi kalau kita lihat Venus itu masuk ke Aries pada tanggal 1 Mei. Jadi awal bulan Mei itu seperti ada energi baru di mana kita sebagai pribadi, khususnya kebanyakan adalah pribadi, ini kan Venus sudah pernah masuk Aries, kemudian dia retro dan kembali lagi ke Aries. Jadi ada saat, jadi secara literally gitu ya, apa makna dari perpindahan zodiak ini buat Venus. Venus terkait dengan percintaan sama terkait dengan keuangan, kepastian tentang keuangan, kenyamanan, harta, dan lain sebagainya. Kita ambil aja contohnya adalah tentang hubungan, hanya untuk menggambarkan apa dari energi apa yang dibawa oleh Venus yang masuk di Aries. Jadi ada masa di mana kita ketika dengan katakanlah dengan orang yang ada hubungannya dengan romantis ya, kita suka gitu ya, kita berani menyatakan, dan ketika hubungan ini sudah mulai tidak lagi ditutupi, jadi tidak malu-malu tapi udah menyatakan bahwa ini adalah hubungan yang sifatnya adalah romantik, kita udah biasa mengatakan sayang, cinta, whatever yang biasa dilakukan oleh sepasang kekasih. Kemudian ketika retro, apalagi ketika retro ketemu Venus conjunction dengan Saturnus, kita banyak belajar tentang oh this is not true, segala macam, cinta ini adalah palsu, lalalala, ini harus ini dan segala macam dengan segala permasalahannya. Dan barangkali di sini karena Venus yang conjunction dengan Saturnus dan conjunction juga dengan Neptunus itu membawa kita pada both gitu, pembelajaran dan healing pada saat yang bersamaan gitu ya. Jadi ini saya bicara yang agak lalu tapi sebenarnya masih dalam proses sekarang, pembelajaran di mana kita bisa menyatakan dengan jelas juga apa yang kita pelajari dari percintaan ini, karena tadi kita lagi ngomongin temanya percintaan, Venus yang percintaan. Kemudian ketika pembelajaran itu mungkin membawa patah hati, frustrasi, kesedihan, kemarahan gitu ya. Ada karena pembelajaran itu selalu hal yang tidak terlalu nyaman itu muncul. Jadi kan bentuknya seperti itu. Maka ketika Venus masuk ke Aries, maka kita jadi pemberani. Venus masuk ke zodiak yang diatur oleh Mars, Venus dan Mars. Ya, Venus dan Mars itu sudah pasti ada tabrakannya, colliding-nya pasti ada smash atau boom gitu ya. Jadi barangkali setelah proses yang kita pelajari kemarin, kita berdiri lebih tegak. Kita sempat jatuh tapi kita tidak sepenuhnya merana, kita bangkit, kita Aries gitu ya, kita masuk ke energi Aries, kita bangkit dengan tanduknya, kita bilang apa lo lihat-lihat gitu ya, itu energi ya, bukan harfiah kata apa lo lihat-lihat, tapi kira-kira energinya seperti itu. Kita menemukan kembali kita confidence kita, keberanian kita ya, bravery kita, dan menyatakan pada pihak yang satunya, jadi kamu mau apa? Jadi kita gimana dengan kesiapan kita tanda petik untuk perang, kalau ini memang harus kehilangan, ya kehilangan, saya tidak lembek seperti waktu itu. Nah, jadi pembelajaran tentang cinta, tentang keuangan termasuk ya. Misalnya keuangan adalah yang tadinya kita bingung gitu ya. Jadi saya nanti ke depan gimana gitu ya. Harus bagaimana lagi tentang keuangan ini. Enggak, saya harus bangkit. Saya tidak akan terima bahwa kondisi ini membuat saya jatuh dan tidak bisa menjadi tulang punggung buat keluarga saya atau buat diri saya sendiri. Jadi ada kesan di mana saya berdiri lebih tegak lagi, berani untuk mencapai apa yang kita anggap paling berharga. Apa yang paling berharga yaitu cinta, keuangan, keluarga, dan lain sebagainya. Itu yang utama menurut saya, itu mulai dari tanggal 1 dan akan kita lihat ya selama ini kan
ke depannya juga dalam 1 bulan ke depan masih akan kita rasakan. Nah, bacaan ini kita mulai tanggal 5. Tanggal 5. Ya. Kalau sebelum sampai bicara tentang harian, kita lihat di sini yang paling penting adalah selain energi dari Pisces dan Aries yang juga masih dominan, artinya masih proses transisi besar. Transisinya bukan transisi yang kecil, tapi yang lebar, jangka panjang, karena pindah dari bukan hanya zodiak, tetapi dari akhir dan awal siklus. Gitu. Kemudian juga kita lihat Merkurius yang conjunction dengan Aries dan Chiron dalam beberapa hari, nih katakanlah dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, berarti 1 pekan ini lebih kan. Nah, itu juga akan membawa kita pada akhirnya ucapan-ucapan yang relatif punya signifikansi atau makna besar untuk kelanjutannya ke depan. Jadi pekan ini bisa dibilang sebagai pekan yang penting untuk menggambarkan ke arah mana kita menuju. Kalau kita bisa punya kendali diri, calm gitu ya, tenang, fokus ke depan, ke arah mana kita sedang menghadapi, maka mudah-mudahan kita bisa lebih strategis dalam langkah ke depan. Dan sebenarnya satu lagi ya, seperti waktu bulan baru di Taurus, itu kan maknanya kita akan mendapatkan abundance dan kita merasakan hal itu. Sementara newsnya gitu ya, kabar di luar dengan adanya trade war dan sangat-sangat dominan, kemudian ada blackout juga sini dan sana, itu menunjukkan semua itu in a chaotic situation. Banyak keluarga yang terdampak secara keuangan, tetapi bulan baru menyatakan bahwa kita akan punya abundance, khususnya secara pribadi. Jadi memang ada kayak dissonance dari pemahaman kita yang dibutuhkan pada saat ini biasanya ya, karena saya juga berada di titik di mana dukungan secara spiritual itu saya peroleh secara pribadi bahwa jangan takut apa yang ke depan, fokus pada saat ini, here and now. You're never alone. Apa yang dibutuhkan pada saat ini, rasa syukur, terima kasih, gratefulness, ditambah dengan confidence, kepercayaan diri. Kita pegang itu. Jadi di antara kebimbangan kita, situasi di luar begitu mencekam, terutama dalam hal ekonomi, dan ekonomi itu kan Venus tadi ya, ekonomi, percintaan, mungkin percintaan tidak seperti cara pandang dengan keuangan, tapi kira-kira seperti itu. Yang dibutuhkan pada saat ini adalah kita fokus pada apapun yang ada di depan kita. Masa depan itu completely in the dark, ya, unknown sebenarnya. Masa lalu adalah buat kita belajar, tapi udah lewat, kita udah nggak bisa apa-apain lagi. Jadi fokusnya pada sekarang, selalu berterima kasih atas apa yang kita peroleh sekarang, di kondisi seperti apapun, ya, dan percaya diri bahwa kita bisa. Kita dengan kemampuan kita, dan kita yang tidak pernah ditinggal sendiri. Itu kunci utama dari cerita pekan kali ini. Oke, kalau gitu kita mulai dengan reading. Masih tema dari pekan kali ini adalah Oke, jadi kan ini menggambarkan the past-nya, ya, the past-nya itu adalah kita kuat karena kita cinta, karena kita berpegangan pada hal-hal yang kita sukai, yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi, gitu ya. Kita menjadi kuat, ya. Jadi seberapapun masalah di depan, kita berpikir tentang orang tua kita, tentang pasangan kita, tentang anak kita. I have to be strong. Sampai sekarang kondisi itu, dan ini kan banyak sekali motivasi ini menjadi motivasi utama kita sebagai individu, ya. Ini saya lewat dulu yang the present-nya. Saya akan mulai penjelasannya dengan yang the future, ya, nanti ke depan kita menjadi Queen of Swords, kita menjadi independent, ya, kita berani dengan keputusan kita, dan kita tahu persis apa yang kita lakukan. Apa yang kita lihat sekarang, ya, the present-nya adalah Knight of Pentacles terbalik.
Jadi kondisinya sekarang memang kita belum punya kejelasan, ya. Knight of Pentacles itu sangat berhati-hati, sangat measured setiap langkahnya, tetapi perlahan. Nah, kemungkinan besar dengan Knight of Pentacles yang terbalik, ini kita agak reckless, agak ceroboh. So be very careful. Kenapa? Karena situasinya sangat, katakanlah tidak ajak gitu ya, di tanah yang bergoyang, dan kita mencoba untuk melakukan banyak hal dalam satu waktu. Yang seharusnya kita lebih hati-hati. Karena Knight of Pentacles itu hati-hati sekali. Langkahnya itu dihitung gitu. Kalau sebelum langkah, udah siap belum gitu. Nah, sebelum siap kita melakukan sesuatu sekarang. Tapi anyway, apapun yang kita lakukan, terencana atau tidak, kedepannya kita akan mendapatkan kejelasan lebih. Tetapi barangkali belum pekan kali ini. Oke, kita mulai dari hari Senin, tanggal 5. Ini kan memang banyak orang mengatakan adalah portal, ya, portal. Portal 5 adalah perubahan gitu. Jadi memang perubahan pada tanggal 5 Mei ini tampaknya menjadi dominan gitu ya, 55. Jadi secara numerologi. Dan kalau kita lihat tanggal 5 ini bulan ada di Leo di 22 derajat 22 menit pukul 12 yang waktu Indonesia bagian barat, membuat T-square dengan kakinya adalah Juno retro dan Uranus, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam kita berkreasi, dalam keseharian gitu ya, dalam keseharian kita perlu untuk menemukan lagi titik tengah di atas fondasi yang bergerak, ya, clear banget di sini. Dan ini juga ada T-square-nya itu bentuknya segi 4 karena oposisi dengan Pallas Athena. Jelas di sini bukan situasi yang mudah, tetapi kita dalam situasi di mana harus melakukan negosiasi. Negosiasi di sesuatu yang sifatnya masih baru gitu ya. Tapi jangan takut ya. Tadi yang paling penting buat kita, karena ini ada iod ya, IOD dari kakinya adalah Juno retro dengan South Node, arahnya adalah ke Merkurius yang conjunction dengan Aries dan Chiron, maka memang sarannya untuk hari Senin adalah kita perlu berstrategi dalam menyampaikan sesuatu, dalam melaporkan sesuatu, dalam mengekspresikan perasaan kita, dalam menunjukkan, menjelaskan kepada orang apa yang menjadi latar belakang dari keputusan kita. Keputusan kita mengusulkan ya jalan tengah seperti ini. Ada yang dikompromikan dari diri kita, tetapi kita memastikan hal-hal esensial itu tetap bisa terjaga. Itu hari Senin ya. Dan bulan yang ada di Leo itu menunjukkan kita menjadi lebih confident. Ambil energi Leo semaksimal mungkin hari Senin, be a leader. Be a leader for yourself. Kalau bisa be a leader dalam conversation itu juga lebih baik, tetapi tergantung dari strategi komunikasi yang akan dilaksanakan. Jadi kadang-kadang kalau kita ingin menjadi leader, itu bisa leader yang di depan gitu ya, leader yang sangat obvious gitu ya, sangat berada di spotlight, atau bisa leader yang di balik layar. Anyway, any kind of leadership that we have, tetapi kita punya kesempatan besar untuk mampu mengarahkan diskusi ya, diskusi karena ini juga trine kan, trine dengan Merkurius, mengarahkan diskusi terkait dengan perencanaan atau mencari kesepakatan dari negosiasi yang sedang kita hadapi hari Senin. Hari Selasa bulan sudah masuk ke Virgo. Ini energinya lebih energi kita mendalami apa yang sudah kita miliki sekarang, dan kita melakukan perhitungan ke depan itu dasarnya apa skenario, katakanlah skenario yang kita bisa tarik dari kemungkinan-kemungkinan dengan kondisi yang ada sekarang. Dan itu yang memang perlu dilakukan karena Pluto dan di sini Venus itu menjadi kaki dari Iod pada hari Selasa.
dan ujungnya adalah bulan. Berarti kita bulan Virgo. Sehingga ini seperti The Hermit. Jadi hari Selasa kita mungkin perlu menjadi The Hermit ya. Mengenali lebih dalam dan membuat proposisi ya. Proposisi terhadap apa yang akan kita gunakan sebagai dasar negosiasi kita ke depan. Atau kita membuat satu penjelasan dari negosiasi yang sudah kita lakukan di hari Senin. Tetapi kita perlu untuk membuatnya menjadi satu tulisan. Kembali lagi, fokuskan pada hal yang paling berharga untuk kita. Pada saat ini, apapun yang berharga itu, katakanlah bentuknya adalah telur. Telur itu sedang berada di atas tanduk. Merkurius conjunction dengan Aries dan Chiron. Itu sudah jelas. Ini pasti urgensi. Ada urgensi yang sangat besar. Dari hari Senin sebenarnya ada urgensi. Hari Selasa juga urgensinya ada, tapi kita lebih melihat ke latar belakang dan dasar-dasar untuk menguatkan kita. Kalau kita adalah pengacara, barangkali kita menguatkan apa yang menjadi bahan untuk kita memperjuangkan sesuatu hari Selasa. Hari Rabu, bulan masih di Virgo, oposisi dengan Saturnus terutamanya, kemudian baru ke Neptunus. Saturnus ini conjunction dengan North Node. Jadi ini karena diaktifasi ya. Apa yang terjadi hari Rabu adalah kita berhadapan dengan pihak-pihak yang sudah lama bercokol di situ. Dan mereka masih punya ambisi untuk mempertahankan kekayaannya mereka. Penggambarannya seperti itu. Tapi kita dalam posisi di mana bisa membuat perubahan dengan cara kita menunjukkan praktek-praktek yang sudah dilakukan di masa lalu yang either way, yang berhasil maupun yang gagal, sebagai presiden untuk apa yang kita perjuangkan. Seperti itu. Tapi yang jelas lawan kita itu bukan lawan yang gampang gitu ya. Lawan kita adalah besar-besar, tanda petik tua-tua. Ya, tua itu artinya berpengalaman dan punya ambisi untuk mempertahankan kekuasaannya dia. Itu hari Rabu. Hari Kamis, mungkin hari Rabu sama Kamis energinya hampir sama, cuman bedanya semakin intensitasnya semakin tinggi ya. Jadi kita masih berhadapan, katakanlah hari Rabu dan Kamis itu masih dalam satu workshop, satu kelompok di mana pembahasannya masih sekitar hal tersebut. Hari Jumat ini energinya udah berubah ketika bulan masuk ke Libra dan dia oposisi dengan Venus ya. Jadi Venus itu adalah pengaturnya Libra, sehingga barangkali memang di sini kita merasa bahwa ada something agresif is lurking gitu ya. Ini sextile dengan Mars soalnya. Jadi kita nggak sepenuhnya relax dan kita merasa bahwa sekarang mungkin tidak terlalu banyak yang bisa dilakukan. Ada hal yang masih membuat kita bimbang dan kita juga punya kekhawatiran bahwa semua yang kita lakukan mungkin tidak membawa hasil yang terbaik karena terlalu banyak kebisingan. Kebisingan itu banyak kepentingan yang berada di tempat kita berkesibukan seperti itu. Ya, tapi barangkali kembali lagi kalau untuk hari Jumat kita manage kalbu kita ya, manajemen kalbu. Hari Sabtu ya, bulan yang membuat Grand Trine dengan Pallas Athena dan Jupiter ini sebenarnya hari yang baik untuk kita mengexercise ngobrolnya, kita bisa lebih tajam gitu ya. This is very nice actually ya. Jadi di sini ada Yod, ujungnya Juno, dan satu lagi ujungnya adalah ada dua. Tadi saya melihat dua. Juno sama Waisit.
Juno sama Merkurius ya. Yang Juno itu kakinya adalah Jupiter dan Merkurius kakinya adalah South Node dan Juno. Oke. Apa di sini artinya? Pada hari Sabtu kan kita akan berada di situasi di mana kita cenderung untuk mempertahankan pendapat kita. Entah diskusi apa kok jadi agak naik gitu ya. Tapi kembali lagi, siapapun yang kita ajak bicara, terutama orang penting dalam kehidupan kita, ya, kita perlu untuk melihat titik tengah, sehingga titik tengah kesepakatan. Jadi kalau ada omongan kiri kanan atas bawah nggak jelas, kembali lagi pada basisnya, kita bersama untuk apa yang kita perjuangkan, itu ya. Yang kedua, hati-hati dalam bicara. Diplomasi sangat dibutuhkan, karena dari awal kita udah tahu, ini dikotomi yang cukup jauh gitu. Jadi dari awal kita udah tahu ada perbedaan. Karena ada perbedaan, cari titik tengah. Kalau mungkin, cari titik tengah atau kompromi. Dan ketika kita bicara, hati-hati dalam bicara. Karena ngapain juga kita cari musuh kan? Mereka kan orang-orang penting juga. Jadi walaupun hari Sabtu kita terprovokasi untuk bicara keras, kendalikan diri, fokuskan pada titik tengah di mana kedua belah pihak mengambil keuntungan, dan upayakan untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang keras pada saat itu. Hari Minggu tanggal 11 kita lihat bulan udah masuk ke Scorpio dan conjunction dengan Lilith, oposisi dengan Aries. Jadi di sini sebenarnya penggambaran dari pertempuran, battles of interest, ya. Banyak sekali yang punya kebutuhan untuk memenangkan. Kembali lagi, ini situasi di mana kita perlu berhati-hati dalam berucap, itu aja. Tapi kalau battlesnya itu kayaknya tidak bisa dihindari. Dan oleh sebab itu barangkali ya di sini, kalau kita bisa lebih menahan diri, mengamati dulu, dan langkah kita perhitungkan. Karena apa? Karena kita kan udah tahu kita kuat, kita nggak selemah itu, kita nggak senyeme-nyeme itu gitu ya. Kedepannya justru dengan pengamatan kita yang intensif, dengan paham posisi dari masing-masing pihak kita dan orang lain di sekitar kita, maka kita akan punya kejelasan yang lebih gamblang kemana kita akan menggunakan ucapan kita. Sword itu ucapan untuk menyerang. Tapi memang situasi battlesnya sangat terlihat dari Queen of Swords tersebut. Jadi apa yang menjadi tema pada pekan kali ini adalah hati-hati. Karena yang di depan kita itu kita sedang berjuang nih, terutama hari Rabu dan Kamis kan. Hari Rabu dan Kamis itu dimana setiap perjuangan kita perlu ada hitungannya. Jadi strategi dalam bicara, strategi dalam mencari keberhasilan, itu semua harus measured, ya, measured action. Oke, itu barangkali tema utamanya, measured action, supaya pembelajaran kita di masa lalu, pengalaman kita bisa pakai semaksimal mungkin dengan tidak melakukan hal secara ceroboh. Kecenderungannya kita adalah melakukan hal dengan ceroboh. Tapi kalau ceroboh nanti udah terlanjur rugi. Sementara kita akan melihat kejelasan daripada kita ngomong ternyata kemarin. Lebih baik kita tahan dulu untuk melihat motivasi dari orang-orang yang berurusan dengan kita. Dari ruminya setelah diacak, diambil yang tengah. Sacred Phoenix Heart. Iya, exactly. Phoenix Heart. Ini kan Aries ya. Dia bangkit kembali setelah terbakar. Dan energi dari apinya itu sangat dominan. Sacred Phoenix Heart. Ini, under the cover of blood, love waits many rose gardens. In total faith, love tenderly guides every lover to the garden of the heart. Reason says the world is limited in 6 directions. There is no way out.
love says, there is a way and I have traveled it many times. Jadi kita cenderung untuk keras kepala dan mudah marah. Itu kecenderungannya. Karena apa? Situasinya memanas dan kata-kata yang merendahkan, yang menyerang itu berseliweran. Tetapi dan itu kalau kata-kata itu diambil mentah-mentah, maka memang ya ini artinya perang, ini artinya perang, oh ini artinya adalah oposisi, oh ini artinya udah jelas itu semuanya adalah bentuknya konflik. Ya, tetapi ada cara lain. Kalau kita menggunakan pendekatan bukan kekerasan, maka kita bisa keluar dari situasi yang membakar ini tanpa perlu terbakar. Love says, there is a way and I have traveled it many times. So be careful ya, jangan terpancing untuk berantem. Ya, walaupun apapun alasannya banyak, kita kalau mau berantem, kita cari alasan, nggak usah yang paling masuk akal juga nggak apa-apa, udah bisa jadi alasan untuk mukul orang, udah biasa setiap hari juga gitu, but don't, gitu ya. Ya, kalau kita lihat di sini memang ada satu kesepakatan, udah ada satu, katakanlah masing-masing tuh harusnya apa nih, ini kalimat yang saya paling nggak suka sebenarnya setiap kali rapat, ini kan harusnya, harusnya itu kan datangnya dari cincinnya itu. Tapi yang harusnya itu kan yang ngomong pihak yang satu yang dibilang harusnya ngapain kan tidak berpikir cara yang sama, akhirnya kan nggak nyambung tuh kan ucapan. Makanya saya paling nggak suka kalau gitu, rasanya pengen keluar. Anyway, kira-kira seperti itu situasinya, masing-masing dengan cara pandangnya sendiri, masing-masing berteriak, berkoar, tapi nggak nyambung. It takes time. Jadi pekan ini adalah waktu di mana kita mencari titik tengah, sehingga kalau kita nemu titik tengah, kita bisa keluar dari situasi ini. Gimana titik tengah bisa dapat? Ya titik tengahnya kalau bisa jangan pakai api, jangan perang gitu ya. Karena nanti keluarnya ini perahunya terbakar, nggak bisa keluar, malah terperangkap di api. Ya, so don't. Jangan terperangkap di api aja. Tuh warnanya biru. Oke. Ada beberapa deck saya sudah ngambil. Satu-satu kita buka yang jumping. Pertama forgiveness. Ya, jadi kita ketemu kata-kata yang menyakitkan hati kita. Let go. Jangan dimasukin ke hati. Ini represent situationnya adalah broken arrow, jelas ya. Jadi ucapan kita itu berantakan, gak karu-karuan. Druid itu hold the space, hold things together, don't make any sudden moves or changes. Sama ya tadi gambar Knight of Pentacles terbalik. Stand strong, knowing you are where you're supposed to. Nah ini kita lihat nih, diam aja. Jadi kalau ini ucapan udah berseliweran, saling tuduh-menuduh sampai senjata kita udah dipatahkan, ngomong lagi, dipatahkan lagi, ngomong situ, dipatahkan lagi. Just stay calm, berada di tempat itu. Ya ini situasinya kan konflik and defeat, ini jumping ya. Dan nomor 5 berarti kan memang situasinya konflik and kayaknya kalah gitu. Kayaknya ya, saya bilang ya. Seven of Ariel, Seven of Wands itu biasanya kan yang kalau dari klasik itu kan kita udah menang, tapi saat ini kita bertahan. Jadi kita bukannya kalah, tapi kita bertahan aja di situasi yang conflicting. You have invested wisely, have patience and wait for the harvest, review your progress, and make plans for your next endeavor. Exactly, no? Nih, tampangnya tenang gitu kan, sama kayak druidnya tadi. Jadi jangan buru-buru, jangan maksa, ya. Belajar untuk mengamati, nggak pakai mulut gitu ya. Beneran, saya bilang jangan pakai mulut atau pikiran kita yang agresif. Kita tame, ya, kita tenangkan seperti ini. Kita tenangkan pikiran kita, ya. Kita kepengen grauk, kita pengen gigit, kita pengen mengaum, just stay calm. Nanti kalau gitu kita bisa jadi terbawa menjadi reckless. Ya. Ini previous events-nya adalah law of attraction.
Current situationnya adalah confidence, have confidence, dan kedepannya adalah Cupid, cinta. Nah, apa sih di sini yang digambarkan dari 3 kartu yang ditarik untuk pekan kali ini ya? Pertama, apa yang akan datang ke kita? Apa yang akan datang ke kita tergantung dari suasana hati kita. Kalau kita dalam perang di dalam diri kita sebelum keluar, ya kita mengundang semua perang itu mendekati kita. Kalau kita penuh cinta, sebaliknya yang datang kepada kita adalah bantuan, rasa kasih, ya seperti itu. Jadi kendalikan diri, manajemen kalbu, pastikan diri kita frekuensinya tinggi, vibrationnya cinta. Itu bukan pelajaran 1 hari atau 1 minggu kan, itu udah pelajaran lama, tapi kita udah yakin. Kita ingin semua yang baik, kendalikan pikiran kita ya, kita berpositif, berpikir ke depan dengan cara yang positif. Sehingga kita nggak banyak konflik kan, kalau kita nggak banyak konflik internal, kita keluar kan bersinar, confidence, percaya diri. That's just the key. The key adalah kita percaya diri karena kita semua berpikir secara positif, bukan berarti kita naif ya. This is exactly not naif ya. Tapi kita mengatur cara pikir kita positif. Kita tidak makan semua umpan, kemarahan, kesedihan, lalalala, enggak kita makan. Kita dilepeh semua ya. Semua negatif dilepeh. Kita kembangkan dari dalam diri kita nada, vibration, tone, frekuensi, cinta, sehingga kita percaya diri. Why kita percaya diri? Karena kita mampu. How do we know kita mampu? Dari dulu juga kita udah bisa ngelewatin semua masalah. Kenapa yang ini nggak bisa? Gitu ya. Maka kedepannya yang kita peroleh adalah Cupid. Cupid itu apa sih? Mediator. Mediator yang mempertemukan frekuensi-frekuensi yang sama tingginya. Jadi kita kalau ketemu dengan tanda petik lawan bicara, itu bukan ketemu sama yang levelnya enggak banget gitu ya. Jadi kalau kita berdiri level bicara kita, level kantoran, ketemu sama orang yang omongannya itu level katakanlah ya, yang kasar, yang memang nggak pernah kenal rasa nyaman dalam bicara gitu, ngomongnya kasar dan sangat raw. Kalau kita juga pada level itu, maka itu yang kita ketemuin. Kalau kita levelnya nggak segitu, ketemu orang dengan level yang tidak sama tingginya dengan kita, maka kita akan mengelak. Kita mencari level yang mana. Kalau kita udah pasti nggak nyambung ngomongnya, kita ngomong apa juga percuma, ya jangan diladenin. Tadi dilepeh aja, dilepeh. Semua umpan ke kita, mau dimasukin ke mulut kita nih, kemarahan, lalalala sebagainya, dilepeh, minggir. Kita cari makanan yang lebih baik, tanda petik, ya. Ya. Ini 3 lagi, education, saya pikir hampir sama ya, kita belajar dari masa lalu, kita melihat dengan mata kepala sendiri goblin, ya, hal yang sifatnya tidak positif, yang gelap, yang mukanya ugly. Mukanya itu bukan physically wajah ya, tetapi intention yang ugly or whatever. Kalau itu kita temui, mendingan kita sendiri daripada ketemu dan harus ketabrak sama hal yang itu. Jangan keringetan lagi, nggak enak, nggak usah, mendingan masuk ke kamar. Ya, nggak usah diladenin kayak gitu-gitu, nggak usah diladenin. Bersihkan pikiran kita, don't even think. Nggak penting banget, ngabisin tenaga, nggak usah dipikirin, boro-boro. Ya. Bukan 2, ding. 4. King of Pentacles, the Chariot, 4 of Swords terbalik, dan Justice. Ada 2 Major Arcana. Anyway, posisinya kita situation adalah King of Pentacles.
We have everything. Jadi di luar dari berita semua kekacauan itu, kita lihat ke diri kita sendiri. Nilai diri kita. Kita itu wealthy, kita itu sukses. Kita tuh bisa mengambil keputusan yang sifatnya praktis gitu, efisien. Whatever a loving father and anyway. Challenge-nya adalah rushing stress. Jadi gara-gara kita ketakutan gak jelas, fear-based thinking or whatever, dan kita tidak mendisiplinkan diri kita, maka bisa terjadi apa? Kita melakukan hal yang ceroboh. Itu challenge. Padahal kita sebenarnya nggak segitu buruknya, tapi kita takut ini, takut itu, sehingga takut untuk sesuatu ke depan yang belum tentu terjadi. Advice-nya adalah, ini saya mengambil lebih, walaupun di luar begitu kacau, tenangkan diri, sehingga kita bisa balance, ya. Sehingga kita bisa balance diri kita. Kita ngelihat saldo kita. Jangan takut semua tiba-tiba akan berantakan. Belum tentu. Apa yang menjadi pesan untuk menutup bacaan kita kali ini? Spirit Guides mengatakan, trust your feelings. They are your clearest form of communication between you and your spirit, between you and God. Jadi, kembali lagi, kalau kita bimbang, di luar itu ceritanya sangat dramatis gitu ya. Kita kan diminta untuk tenang. Trust your feeling, rasanya seperti apa situasinya. Sekarang kejelasan is just not possible karena semua masih bergerak, tapi kejelasan itu kita bisa cari dengan mempercayakan. Tapi kan kalau trust your feeling itu artinya kita tahu perasaan kita tenang. Kalau kita masih berantakan juga, feeling kita kan berantakan juga. Kita nggak bisa trust feeling kalau kita berantakan. Anyway, tenangkan diri dulu, meditate if needed, ya, tenang. Rasanya seperti apa? Dalam kondisi tenang seperti apa? Nah, komunikasi yang terdekat itu adalah perasaan kita itu. Kan sering kan kita ketemu orang, ini kayaknya orang ini nggak jelas deh. Jelas apa? Kita tidak bisa menerangkan kepada banyak orang dari mana datangnya perasaan itu, tapi perasaan kita. Jadi titeni dulu dari pengalaman yang lalu. Kalau kita ketemu orang, kemudian kita punya first impression, kesan pertama kita apa? Trust that. Belajar dari masa lalu, seberapa jauh kita bisa mempercayakan perasaan kita dalam menilai orang. Kalau kita belum bisa melihat ke orang yang berada di depan kita, karena apapun konsekuensinya belum ada di depan kita, paling nggak kita percaya bahwa kita tuh cukup bagus nggak dalam menilai orang. Kalau ternyata kita nggak terlalu bagus juga menilai orang di masa lalu, terlalu banyak gitu ya cerita kita, ternyata dia, kan berarti kita nggak terlalu, tanda petik, tajam menilai orang di masa yang lalu. Kalau dari sekarang, ya emang dari pertama rasanya kayak gini. Kalau kita udah banyak begitu, maka kita percayakan hal tersebut. Kalau kita nggak terlalu pinter ya dalam menilai orang di masa lalu, maka jangan mengambil keputusan dulu. Itu intinya, jangan mengambil keputusan dulu. Andalkan dari komunikasi antara kita dengan your spirit guide atau dengan ya penguasa semesta. Oke, Benita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.